Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Jadi hanya bermodalkan kabel USB yang bekas ini, STB kita yang mati bisa kita hidupkan kembali. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Otman Property, channel kebanggaan dan kesayangan teman-teman ya. Kali ini saya kedatangan sebuah STB merek Lubi ya teman-teman. Merek Lubi ya teman-teman. Yang info dari pemiliknya mati total ya teman-teman, mati total. Kali ini akan saya berbagi pengalaman cara mengatasi sebuah STB yang mati ya teman-teman. Kalau kemarin saya udah berbagi dengan ini itu dengan sebuah STB yang mati. Kali ini saya akan berbagi dengan metode atau cara yang lain yang lebih mudah ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita tes dulu ya teman-teman, apakah benar-benar mati, apakah hanya sekedar boot ya teman-teman. Kita tes dulu ya teman-teman. Ini ada colokan ya teman-teman, kita hidupkan ya. Kita hidupkan, sudah hidup ya teman-teman. Ini ada indikator lampu berwarna merah, ini berarti sudah hidup ya teman-teman. Sudah hidup ya. Kita colokkan saja, kita coba colokkan apakah benar-benar mati, apakah hanya sekedar bootloop ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Tidak ada indikasi hidup ya teman-teman. Dari tombol-tombolnya tidak ada indikasi hidup ya teman-teman. Berarti fix bahwa STB ini yang merek Ruby ini adalah mati total ya teman-teman. Nah, oke, saya tidak akan membuka cover ini ya teman-teman. Terlalu lama bagi teman-teman untuk mengikuti nanti. Dan ini ada cara yang termudah. Ada cara yang termudah ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Saya mempunyai cara yang termudah dan bagi teman-teman pemula pasti bisa mempraktekannya di rumah ya teman-teman. Tidak harus dengan pengalaman yang ahli atau tidak harus dengan pandai elektro. Cukup untuk mengikuti tutorial ini, pasti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Yang perlu kita siapkan adalah saya mempersiapkan 2 kabel USB ya teman-teman. Kebetulan ini bekas ya teman-teman, ini sudah korosi ya. Nanti teman-teman nyari yang lebih bagus ya teman-teman, nyari yang lebih bagus ya, jangan yang korosi semacam ini ya, jangan yang sudah korosi semacam ini ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan nyari yang lebih bagus, jangan yang seperti itu, jangan yang seperti ini ya teman-teman. Namun punya saya hanya semacam ini, kita praktekkan apakah bisa apa tidak. Selanjutnya teman-teman, langsung saja kita sambung ya teman-teman, langsung saja kita sambung. Kita kupas terlebih dahulu ya teman-teman, kabelnya kita kupas terlebih dahulu. Kabel USB itu ada yang kabelnya ada yang isi 2, ada yang isi banyak ya teman-teman. Nanti teman-teman
kita ajari cara untuk menyambung yang benar ya teman-teman. Kita berbagi ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil, sehingga teman-teman di rumah kalau punya STB mati langsung saja ditangani sendiri ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman siapkan cas HP-nya atau adaptor HP-nya ya teman-teman. Nanti untuk ngecek, untuk menghidupkan sebagai power supply-nya ya teman-teman. Tidak usah bongkar-bongkar ini. Tidak usah bongkar-bongkar ini, nanti teman-teman pusing kalau bongkar-bongkar ini. Cukup dengan cara ini ya teman-teman. Pasti berhasil ya. Nah, kita colokkan. Untuk menentukan kabel positif dan negatif, kalau teman-teman tidak punya multitasker semacam ini, teman-teman bisa menggunakan lampu LED. Lampu LED ini yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Nah, caranya begitu teman-teman. Oke, kita tes, kita colokkan ke, hidupkan. Caranya begini ya teman-teman. Jadi teman-teman sambungkan ke kabelnya. Nah, kalau dia hidup berarti yang panjang diingat-ingat ya teman-teman. Yang panjang ini positif, yang pendek negatif. Nah, berarti yang positif yang ini ya teman-teman, dan yang ini negatif ya teman-teman. Jadi mudah untuk pengetesan ya. Jangan sampai nanti cara penyambungannya salah ya teman-teman. Yang putih ada merah-merahnya ini positif, yang hitam ini negatifnya ya. Sudah ketemu ya teman-teman. Nah, yang satu kita cek, yang satu ya teman-teman. Kita kupas dulu. Kita kupas dulu dan nanti pasti teman-teman di rumah bisa mempraktekannya sendiri. Tidak harus dengan keahlian khusus atau lulusan khusus. Asal menyimak tutorial ini pasti teman-teman di rumah bisa mempraktekannya ya. Sangat mudah ya teman-teman. Tidak perlu sulit-sulit ya teman-teman. Sangat mudah. Kita kasih pengalaman yang mudah-mudah aja ya teman-teman. Kupas, kabelnya dikupas dulu. Oke, kalau teman-teman tidak punya multitasker ini, kabel yang mana yang harus kita perlukan? Nah, caranya dengan lampu LED kecil ini ya teman-teman. Dengan lampu LED kecil ini ya. Kalau dia hidup menyala terang berarti itulah kabel yang kita butuhkan. Contohnya semacam ini. Nah, tidak hidup. Ini tidak hidup ya teman-teman. Kita balik. Tidak hidup ya. Kita cari lagi sampai hidup ya teman-teman. Kita cari. Oh, belum dicolokkan teman-teman. Ini belum dicolokkan teman-teman. Saya ganti dulu ya, kita colokkan ya. Tadi ada yang hidup ya teman-teman. Tadi ada yang hidup ya. Kayaknya ini ya tadi ya, hidup ya. Berarti kabel ini yang kita butuhkan teman-teman, tidak kabel yang lainnya. Nah, kita coba yang lainnya juga mati.
coba ya. Nah, yang hidup berarti ini ya teman-teman. Mana tadi? Nah, kabel ini ya. Kita coba balik. Kalau nggak hidup berarti yang benar tadi ya, posisi tadi ya yang benar ya. Nah, tidak hidup ya teman-teman. Berarti kabel merah ini adalah yang positif dan kabel hitamnya ini adalah yang negatif. Mudah ya teman-teman, tidak sulit ya. Nah, cara semacam ini mudah ya teman-teman. Nah, ini yang butuhkan. Berarti sisanya ini kita buang, kita potong karena kita tidak pakai ya. Kita potong karena tidak terpakai. Yang tidak terpakai kita potong. Nah, kabel yang kita butuhkan adalah yang warna merah dan hitam. Oke, langsung saja kita sambung ya teman-teman. Langsung saja kita sambung dengan kabel yang tadi ya. Yang tadi merah dan hitam atau yang ada merah-merahnya ini, yang satu hitam ini nanti bertemu dengan ini, yang ini bertemu dengan yang merah ini bertemu dengan ini, yang hitam bertemu dengan hitam. Begini ya cara nyambungnya nanti ya teman-teman. Boleh kalau teman-teman nggak punya solder, langsung saja dililit semacam ini ya, dililit semacam ini. Kalau punya solder lebih baik di solder. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa nanti dikasih isolatif biar tidak nyambung kayak gini nanti. Kalau tidak nyambung kayak begini, kalau nyambung nanti konslet ya teman-teman ya. Oke, langsung kita sambung. Kebetulan saya punya solasi bakar juga teman-teman, jadi kita nanti bisa gunakan. Ini saya punya solasi bakar sebagai isolatif ya, supaya aman ya teman-teman, aman dan tidak terjadi konsleting ya teman-teman. Kita potong dua sebagai isolatif bakarnya ya. Kalau teman-teman nggak punya isolatif bakar ya isolasi biasa ya teman-teman, pakai isolasi biasa juga bisa. Yang penting kabel dua-duanya ini tidak saling bersenggolan, tidak saling bersenggolan dan aman ya teman-teman. Nanti kalau bersenggolan bisa konsleting. Oke teman-teman, sabar ya, panjang dikit ya teman-teman. Nah, ini yang kita potong aja. Yang penting tidak saling senggol menyenggol ya teman-teman. Ya, oke ya, begini ya teman-teman, begini ya cara nyambungnya ya. Seperti teman-teman nyambung pada umumnya ya, kita lilit ya. Kalau teman-teman punya solder, kalau nggak punya cukup begini sudah cukup ya teman-teman. Kebetulan saya punya solder ya, saya solder. Nah, biar aman, lebih kencang ya teman-teman, biar lebih kencang ya. Oke. Ya, cukup ya teman-teman. Dikit aja udah cukup ya teman-teman. Terus kita masukkan. Yang penting tidak nyenggol. Tuh, malah selasinya udah kebakar duluan teman-teman. Kita ganti aja ya teman-teman.
Jadi teman-teman kalau di rumah punya STB yang mati, nggak usah bingung ya teman-teman, cukup dengan semacam ini nanti bisa hidup kembali ya. Cuma dililit kayak gini, kita percepat aja ya, nggak usah disolder ya teman-teman. Nanti di rumah teman-teman bisa mempraktekannya sendiri ya. Ya begini ya teman-teman. Terus yang hitam ini sama hitam ya. Yang hitam ini tadi tandanya adalah positif, negatif ya teman-teman, jangan lupa ya. Negatif bertemu dengan negatif, negatif bertemu dengan belum dikasih isolasi ya teman-teman. Negatif bertemu dengan negatif. Positif bertemu dengan positif, jangan sampai kebalik ya teman-teman, nanti konslet ya. Oke, hanya dililit sini aja ya teman-teman, udah beres ya. Yang penting kencang lilitnya. Nah, kemudian kita masukkan ya. Kalau udah kayak begini tinggal teman-teman bakar aja ya, karena ini isolasi bakar ya teman-teman. Ya selesai ya teman-teman, selesai ya teman-teman. Kita tes langsung teman-teman, sederhana sekali ya teman-teman. Nah, dua kabel USB ini sudah tersambung ya. Nanti teman-teman jangan lupa pakai USB yang bagus ya, jangan seperti saya ini ya yang sudah korosi ya. Nah, oke, kita langsung tes ya teman-teman. Kita colokkan ke kabel USB yang ada di belakang ini ya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah boot teman-teman, sudah boot. Kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu bootingnya. Ayo masuk ke menu. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Jadi hanya bermodalkan kabel USB yang bekas ini, STB kita yang mati bisa kita hidupkan kembali. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di rumah punya STB mati, jangan khawatir ya teman-teman, jangan khawatir ya teman-teman. Cukup teman-teman siapkan dua kabel USB dan kita sambung, kemudian kita colokkan ke cas HP yang kita punya ya teman-teman. Nah, alhasil akan hidup kembali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau punya STB di rumah mati total, tidak perlu bongkar-bongkar ya, tidak perlu ke tukang servis ya teman-teman. Hanya model kabel USB bekas, teman-teman bisa menghidupkan STB yang mati. Sangat-sangat mudah ya teman-teman. Hanya dengan kabel USB bekas kita sambung, min ketemu min, plus ketemu plus, dan hidup kembali ya. Oke teman-teman, kalau channel ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otman Property ya teman-teman. Oke, thank you very much, see you tomorrow. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.